Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan. Alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqah fa inna asyaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Faman arada buhbuhatal jannah falyalzamil jama'ah. Para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hendaklah senantiasa kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah. Ketiga pokok pangkal nikmat Allah Subhanahu wa taala inilah yang memudahkan kita di dalam meniti jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim, yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan sepanjang kehidupan kita berupa dinul Islam hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang senantiasa ittiba' li sunnatihi ila yaumiddin, orang-orang yang senantiasa mencontoh, meneladani sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, sebagaimana pada muqaddimah telah dibacakan beberapa ayat dari surah Ali Imran, merupakan kelanjutan dari kajian-kajian sebelumnya. Pada malam hari ini kita mulai dari ayat yang ke-75 hingga beberapa ayat sesudahnya. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena memahami akan kandungan daripada kitab Allah, memahami akan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim. Baiklah para ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ayat yang baru saja dibaca oleh qari kita itu terbingkai merupakan beberapa karakter, beberapa sifat dari orang-orang yang Allah sebut dengan panggilan ahlul kitab. Ahli kitab atau ahlul kitab itu adalah mereka orang-orang yang sebelum
Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab Al-Qur'an, mereka sudah terlebih dahulu mendapatkan wahyu berupa kitab Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, seperti kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Maka oleh sebab itu mari kita sama-sama menyelami akan makna atau kandungan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ayat yang pertama adalah ayat yang ke-75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik. Dan ada sebagian dari ahli kitab yang mereka apabila diamanati dengan qintarun, yaitu dengan sejumlah harta yang banyak, dengan harta yang banyak para ikhwan dan akhwat, yu'addihi ilaik, jadi dia atau mereka akan mengembalikan kepadamu. Ini salah satu golongan di dalam ahli kitab. Jadi dari segi isi ini dapat difahami, dimaklumi oleh kita bahwa mereka ini berlaku lurus sesuai dengan amanat Allah Subhanahu wa taala. Berarti berpegang kepada kitabullah, berpegang betul kepada janji kepada Allah serta perjanjiannya dengan sesama manusia. Jadi dia takut pada Allah para ikhwan. Ini ada sebagian dari orang-orang yang disebut dengan ahlul kitab itu. Misalkan diberikan pinjaman kepada mereka ratusan juta rupiah, katakanlah dalam ukuran sekarang ini, atau ukuran dulu ratusan dinar misalkan, uang emas ya para ikhwan ya, itu mereka amanah. Mereka kalau ditagih kembali, mereka akan memberikan dengan mudah, tidak susah. Seperti itu para ikhwan akhwat. Atau dalam bentuk transaksi yang lainnya selain dari hutang piutang. Masalan, kita menitipkan barang kita ya berupa dinar ataupun dirham tadi ya para ikhwan akhwat, dalam bentuk atau dalam jumlah yang banyak ya, ratusan atau mungkin ribuan dinar atau dirham, mereka akan mengembalikan secara amanah, ya sesuai dengan perjanjian, sesuai dengan akad yang antara orang yang memberikan dan mereka yang menerima pemberian itu di dalam sebuah perjanjian. Seperti itu para ikhwan akhwat. Lanjutan ayatnya, wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik. Dan ada sebagian dari kalangan mereka ahli kitab itu orang-orang yang apabila diberi amanat atau diamanati kepadanya bidinarin, dengan 1 dinar saja. Kalau tadi berlipat ganda ya, banyak puluhan, ratusan atau ribuan. Ini 1 dinar saja. La yu'addihi ilaika illa, dia tidak mau menunaikan kepadamu, tidak mau mengembalikan kepadamu. Mereka itu, mereka yang diberi amanat yang sama seperti tadi ya, yang diterangkan di awal, berupa ketitipan barang atau dia minjam dinar dirham tadi para ikhwan akhwat ya, mereka tidak mau membalikan, tidak amanah sebagaimana kelompok yang tadi itu.
illa ma dumta alaihi qaima, kecuali karena kamu terus-menerus menagih, kamu terus-menerus memintanya secara rutin kepadanya, cuman sedinar. Kalau yang kelompok pertama, bandingkan para ikhwan akhwat, walaupun dalam bentuk qintarun, jumlah yang sangat banyak, mereka mudah mengembalikannya. Ya, tidak banyak neko-neko, ya kan? Tidak banyak alasan macam-macam, tidak ada. Jadi mereka amanah. Kalau yang ini 1 dinar saja, misalkan dia pinjam kepada seseorang uang dinar atau dirham, istilahnya kalau dipinta entar sok, entar besok, begitu aja. Ini penyakit. Sekarang ini juga pun bisa kita saksikan, bukan hanya oleh ahli kitab, bahkan saudara-saudara muslim kita pun bisa terhinggapi oleh penyakit tarsok itu. Nah, itu kita pakai istilah yang umum, lugas, biasa didengar oleh kita hari-hari, ya. Jadi penyakit seperti ini para ikhwan dan akhwat, ini penyakit asalnya dari ahli kitab, segolongan dari mereka ahli kitab, lalu kemudian bisa mewarnai kehidupan orang masa kini yang dalam notabene beragama Islam, orang muslim. Penyakit ini diwarisi istilahnya, ya kan? Ini penyakit ahli kitab semulanya. Nah, seperti itu para ikhwan. Tentu ada sebab nih, ada sebabnya para ikhwan akhwat. Kenapa mereka itu menganggap hal yang remeh apabila berhubungan dengan orang-orang yang beriman, ya. Orang beriman ngasih pinjam duit 1 dinar saja sulit banget kecuali berkali-kali dipinta, gitu, ya kan? Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Ini merupakan satu keyakinan mereka. Dzalika, yang demikian itu dalam ayat ini. Bi annahum, karena bahwasanya mereka itu qalu, mereka berkata. Ini satu keyakinan dalam diri mereka. Laisa alaina fil ummiyina sabil. Tidak ada dosa bagi kita, bagi kami, kata orang tadi itu, menunda-nunda pembayaran, bahkan nipu orang-orang yang masuk dalam kalangan al-ummiyin tadi, fil ummiyin. Siapa yang dimaksud ummiyin? Itu kaumnya, mulai dari nabinya Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya, itu disebut dengan ummiyin. Karena ada huruf fi, ini menjadi ummiyin. Aslinya ummiyun, ya, al-ummiyun. Jadi tidak ada dosa. Jadi mereka punya keyakinan seperti itu. Jadi boleh ummiyin ini ditipu, katakanlah. Boleh dimain-mainin, boleh dibohongin, kira-kira seperti itu. Jadi nggak ada dosa. Ini keyakinan sebagian ahli kitab itu, ya. Yang dimaksud adalah dari kalangan turunannya, yaitu turunan Nabi Israel, ya, Nabi Yakub alaihissalam. Maka anak turunannya itu disebut Bani Israel. Ada yang jujur, ada yang lurus, artinya berpegang pada syariat Islam yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul akhir zaman. Ada juga yang bengkok, bahkan saking bengkoknya sampai sudah berbalik
180 derajat kayaknya seperti itu ya. Jadi bukan hanya bengkok biasa, kayak bengkok benar-benar. Nah, subhanallah ya. Jadi keadaan mereka itu. Kemudian lanjutan ayat ini masih ayat 75 para ikhwan. Wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Dan mereka itu kepada Allah berkata dusta. Mereka itu berkata kepada Allah dengan perkataan dusta, sedangkan mereka sudah mengetahuinya. Apa yang mereka tahu ini para ikhwan akhwat? Mereka tahu dari kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelum Al-Quran ini, ya, bahwa tidak boleh berbohong kepada siapapun, apalagi membohongi Nabi akhir zaman, menutup-nutupi wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mereka sudah tahu dari kitab sebelumnya. Termasuk pembicaraan dia, keyakinan mereka tadi itu bahwa boleh bermain-main, boleh berdusta, boleh nipu kepada ummiyin. Nah, itu. Ya. Ini seperti yang sekarang ini sedang melakukan tindakan yang sangat di luar daripada kemanusiaan yang dilakukan oleh mereka terhadap orang-orang yang beriman. Ini sudah lebih dari 9 bulan ya para ikhwan akhwat. Nasib saudara-saudara kita muslimin yang ada di Gaza, khususnya Palestina pada umumnya, dan juga di tempat-tempat yang lain. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Jadi mereka sudah tahu sebenarnya bahwa tindakan mereka itu melanggar isi kitab Allah, melanggar, jelas melanggar. Tidak ada kitab yang diturunkan Allah yang menyuruh di dalamnya menipu satu dengan yang lainnya, tidak ada. Ya kan? Perintahnya dalam jelas, hendaklah berkata yang jujur, hendaklah penuhi janji apabila berjanji, tunaikan janji kepada Allah dan janji kepada sama manusia, sumpah-sumpah yang diucapkan supaya lurus sesuai antara perbuatan dengan isi sumpah itu. Kemudian para ikhwan akhwat rahimakumullah, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-76. Ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala tentang keyakinan mereka tadi itu. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ini jawaban dari Allah nih para ikhwan akhwat. Bala, bahkan yang benarnya itu, jadi tidak seperti tadi, tidak seperti yang mereka sangka, yang mereka kira. Yang benar itu adalah man aufa bi'ahdihi, orang yang benar dalam keimanannya adalah orang-orang yang menunaikan akan janji mereka. Kalau sudah berjanji akan membayar hutangnya dalam tempo sesuai perjanjian, setahun atau misalnya sebulan atau 2 bulan atau 6 bulan dan seterusnya, sesuai perjanjian. Itu kalau memang ada, itu yang lurus itu menunaikan janji ya. Tidak boleh melanggar perjanjian. Kemudian wattaqa, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sudah sama-sama faham bahwa arti takwa itu adalah imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, melaksanakan segala apa yang diperintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya hidup manusia itu supaya lurus dalam hidupnya, ya memelihara keimanan, memelihara keislaman, memelihara akhlaknya dengan berlaku takwa. Takwa itu adalah merawat
menjaga, memelihara akan harta benda dalam tanda petik tertinggi manusia, termahal, yaitu iman, Islam dan ihsan itu. Jadi itu takwa, melaksanakan segala perintah, menjauhi larangan Allah SWT. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Maka karena sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Mafhum mukhalafahnya, makna terbaliknya ya, atau makna sebaliknya para ikhwan akhwat, Allah itu membenci orang-orang yang khianat, yang ingkar pada janji-janjinya kepada Allah, janji kepada manusia, bahkan mereka bisa bersumpah mengatasnamakan nama Allah demi memuluskan keinginan dan tujuan mereka. Kemudian kita lanjut pada ayat berikutnya, ayat 77 para ikhwan. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menjual ataupun membeli ya, jual beli sama ini istilahnya yashtaruna ya. Janji mereka atau janjinya, menjual janjinya ya, dengan Allah dan sumpah mereka atas nama Allah ya, dia bawa nama Allah ya. Kalau orang bersumpah wallahi, billahi, tallahi, ya kan? Orang bersumpah itu wallahi. Samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Maksudnya harga dunia ini maksudnya. Pokoknya wallah, ini benar-benar nih saya tidak bisa mengembalikan karena saya rugi besar saya tuh. Kawan, rugi besar saya katanya. Setelah pinjam duit saudara 2-3 bulan yang lalu, bisnis saya anjlok. Wah, itu sumpah dia. Nah, demi Allah ya, bahwa saya rugi. Padahal siapa yang mau cek di saldo tabungan dia sudah naik berapa itu ya, harta bendanya ya. Orang yang memberikan pinjaman atau yang berpiutang ya percaya saja gitu kepada ucapan mereka, ucapan bohong tadi itu para ikhwan. Itulah orang yang menjual janji kepada Allah dan sumpah mereka dengan harta dunia ya, dengan harga yang sedikit. Ulaika, mereka itulah, la khalaqa lahum fil akhirah. Jadi ada beberapa di sini para ikhwan, balasan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang melanggar sumpah dan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Jadi yang pertama, mereka itu akan memperoleh yaitu ya, tidak mendapatkan bagian di akhirat. Yaitu pertama. Jadi kalau orang berlaku jujur dapat perolehan balasan pahala ya. Dapat kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang berlaku bengkok, orang berlaku zalim, aniaya kepada orang lain ya,
tidak berkata yang sesuai, yang benar, yang jujur, tidak. Mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sini, la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka sudah tidak mendapatkan bagian apapun nanti di akhirat. Gitu. Dari sini sudah dapat difahami bahwa ini alamat buruk bagi mereka nanti dalam kehidupan akhirat, para ikhwan akhwat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang kedua, wala yukallimuhumullah, dan mereka itu tidak diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam keadaan orang itu mendapatkan bagian di akhirat, sedang gembira karena berjumpa dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala mengajaknya berbicara. Ini hamba-hambanya yang bertakwa, taat dalam kehidupannya kepada Allah dan Rasul-Nya, berlaku jujur, berkata yang benar dan lain sebagainya tadi, menunaikan amanah dan janji, tidak bersumpah palsu, tidak menggoroi, ya, tidak nipu, ya, tidak goror, ya, tidak nipu, dapat bagian. Nah, ini tidak dapat bagian di akhirat. Yang kedua, Allah tidak ajak mereka berbicara. Bahasanya orang pertama didiamin baik, ya, ya. Tidak diajak berbicara. Yang ketiga, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Mereka yang ketiga tidak dipandang sedikit pun kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kita datang ke rumah orang, baru kita datangi rumah orang misalkan, ya. Kita sebagai tamu, orang-orang diajak bicara, orang-orang dikasih suguhi makan minum, ya kan? Dilihat satu persatu oleh tuan rumah. Lah kita dicuekin, ya. Aduh, bagaimana itu? Hancur lulu tuh hati manusia tuh. Gak enak bener itu. Iya, kalau di sini di kopi. Kalau masih di dunia orang bisa keluar kabur. Tapi itu tidak semuanya sudah dikawal ketat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu juga jalan mau cari kemana, jalan mau lari kemana. Ila ainal mafar, mau lari kemana? Tinggallah lagi menahan malu yang luar biasa di hadapan sekian banyak orang tentunya, ya kan, para ikhwan akhwat. Ya, menyesal tidak ada hentinya, tidak ada batasnya. Aduhai, kenapa kok saya tidak ngikut saja apa yang disampaikan oleh Rasul dulu? Aduhai, kenapa saya tidak ikut saja dengan berkawan dengan si fulan yang baik itu? Kenapa kok saya malah antipati kepada Rasul, malah berkawan pada orang-orang yang membenci Rasul, membenci orang-orang beriman? Itu semua kalimat itu akan muncul semua. Kata ya laitani, aduhai, ya, dan seterusnya itu. Kemudian berikutnya yang nomor berapa, ikhwan? Ya, 1, 2, 3. Yang keempat, wala yuzakkihim, dan mereka itu tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak disucikan artinya, ya, dia tidak mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya. Ibaratnya biarpun menangis darah, kata orang sekarang ini, nggak bakal lagi diterima alasan apapun, tidak akan, abadan, selama-lamanya sudah. Ini kalimat ini sudah hadir lebih dulu di dunia, ratusan atau ribuan tahun mungkin, ya, atau puluhan ribu tahun. Kemudian baru akan tegakkan sesuai dengan batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Iya kan? Tapi sudah hadir lebih awal, lebih dulu.
dalam kehidupan manusia ini. Berita tentang itu. Kemudian yang paling akhir adalah walahum adzabun alim, dan bagi mereka itu adzabun alim, siksaan yang sangat pedih. Jadi pakai hamzah ya, alim berarti pedih ya. Siksaan yang sangat pedih. Berarti terjawablah sudah yang awal tadi itu, bahwa la khalaqalahum fil akhirah, yang menyempurnakan kalimat itu adalah kalimat yang paling akhir ini. Tidak ada bagian bagi mereka di akhirat, sudah tanda sudah itu ya. Bakal ya, sudah ada alamat bakal mendapatkan yang paling final adalah walahum adzabun alim, bagi mereka azab, siksaan yang sangat pedih, adzabun alim. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita masuki pada ayat berikutnya, yaitu ayat 78. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab, dan sesungguhnya di antara mereka ahli kitab, ya ini masih karena di awal kami sudah sampaikan bahwa ini adalah indikasi atau ciri-ciri daripada tabiat atau perangai daripada ahli kitab ya, dari sebagian ahli kitab tentunya. Wa inna minhum, dan sungguhnya di antara mereka la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab, ada sebagian, benar-benar ada sebagian yang menggerakkan, yang mutar-mutar lisan mereka, lidah mereka ya, di dalam membaca kitab. Untuk apa diputar-putar lidahnya itu? Litahsabuhu minal kitabi, supaya orang menyangka bahwa itu adalah benar-benar dari kitab Allah. Wa ma huwa minal kitab, padahal yang dibaca oleh mereka itu bukan dari Alkitab, bukan dari kitab Allah. Ya, jadi diputar-putar lidah mereka itu tujuannya supaya kelihatannya ini kitab Allah ini. Dia gerakkan lidahnya, dia membaca sesuatu dalam bacaannya seakan-akan itu kitab Allah. Maka berhati-hatilah dalam kehidupan ini para ikhwan. Yang mana yang sesungguhnya paling prioritas yang kita pelajari dalam hidup ini, tentu kita sudah diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sabda beliau, fa inna ahsanal hadithi kitabullah, sungguhnya sebagus-bagus ucapan itu adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dua hal ini prioritas sekali para ikhwan. Kita berusaha lembar demi lembar Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW kita pelajari selama hayat di kandung badan kita ini. Masing-masing kita bertanggung jawab untuk itu. Ya kan? Kalau kita harus membahas isinya satu halaman Al-Quran ini secara kontinu, berarti kita tahu nih kalau dalam susunan kitab Al-Quran nih para ikhwan akhwat, kalau yang konstan itu Quran pojok satu juznya 10 lembar ya kan? Berarti kali 30 juz berapa itu? 300 lembar. Kalau kita setiap hari belajar satu halaman, perlu waktu 2 kali lipat, harus 600 hari ya. Satu halaman sudah
bacanya benar, kemudian kita faham artinya, dan harus faham pelaksanaan akan isi daripada satu halaman itu. 600 hari, Pak. 600 hari itu berapa bulan itu? Tahun ya? 1 tahun berapa? 360. Taruhlah ini 2 tahun. Nah, kalau kita mempelajarinya satu halaman ini 1 pekan sekali pertemuannya, perlu 600 pekan. Dan 600 pekan itu kurang lebih 11, sekian pekan. 11, sekian tahun. Nah, itu. Sekali pekan. Iya. Mulai belajarnya umur 50 tahun baru belajar tuh. Sampai 60 tahun sekian baru khatam. Nah, yang belajar, kalau yang nggak belajar lost hingga akhir hayat. Nauzubillah min dzalik. Dan ini yang nggak difahami oleh kebanyakan manusia, kebanyakan orang. Ya sudahlah, yang belajar aja lah. Kita mah cukup terima aja. Padahal perintahnya suruh kita semua ini wajib belajar. Gitu para ikhwan, akhwat. Ya, kita lanjutkan. Wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Lebih dari itu, mereka mengatakan yang kami baca tadi ini dari Allah, wahyu tadi itu. Seperti banyak orang mutar-mutar lidah ini, ganti bahasa inilah, bahasa itulah. Padahal yang kita wajib pelajari sekarang ini bahasa Arab dari Al-Quran ini, dan bahasa yang lain-lain loh. Banyak yang ngikut juga itu. Ya kan? Ya, demi konten atau apalah istilahnya, ya. Wa ma huwa min indillah, padahal bukan dari sisi Allah. Jadi banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang menipu orang lain. Ya, bukan yang dibahas kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi yang 6.236 ayat, tetapi banyak keluar melenceng demi mempertahankan apa? Ini menurut golongan kami harus demikian. Ya, menurut ulama besar kami harus begini. Jadi bukan yang ditampilkan tuh qala Allah, qala Rasul, firman Allah, sabda Nabi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pendapat-pendapat yang banyak dipertajam sehingga terjadilah banyak sekali khilaf, banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat. Padahal Qur'annya sama, Rasul Allah yang diutus satu orang yang akhir zaman. Mestinya tidak berbeda, tidak berselisih kita ini. Kuncinya apabila umat Islam ini legowo untuk hidup berjamaah dengan satu sentral pimpinan, itu saja sebenarnya. Tapi karena boleh jadi mungkin orang berpikiran lain, wah kalau cuma satu pemimpinnya yang sudah jadi pimpinan ini, bagaimana ini nanti nasibnya, bagaimana ya? Cuma satu saja. Ya sebenarnya kalau kita mau arahkan pandangan sedikit saja sebagai satu contoh, ketika semua umat Islam berdiri sholat menghadap ke Ka'bah Baitullah, saya kira tidak ada papat opo limo imam, hiji bae, satu saja imamnya. Mau dari Amerika, Afrika, Rusia, Amerika, Indonesia, Australia, seluruh dunia, imamnya satu saja. Ridho nggak kira-kira orang itu ketika sholat imamnya satu saja? Ridho. Kok nggak berpikir ke sana kita itu? Sekiranya muslimin itu berpikir praktis seperti itu saja, ya, tanpa memikirkan baju kebesaran masing-masing, fa insyaallah ridha Allah akan meliputi. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu para ikhwan. Jadi simpel sekali Islam ini. Para sahabat tidak mikirin baju kebesaran,
Kelompok sahabat yang satu bilang, saya ini warna baju saya berem. Yang satu warnanya hijau, ya. Yang satu warna bajunya hitam, koneng, dan lain sebagainya. Tapi semuanya lebur di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kemudian yang akhir dari ayat yang ke-78 ini, ya. Wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka senantiasa berkata dusta ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka mengetahui, mereka tahu bahwasanya yang benar itu ada dalam kitab yang diturunkan Allah. Berarti yang menyelisih kitab Allah, mereka sudah tahu bahwa ini bohong namanya. Allah perintahkan hambanya hanya mengibadatinya saja. Allah haramkan untuk beribadah kepada selain dirinya. Makanya secara berulang-ulang kali bahwa di dalam suratul Fatihah diajarkan kepada kita ini, di dalam pembinaan hidup yang paling pokok, 17 kali dalam satu hari, 17 rakaat. Di antara kalimatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi para pakar dalam bidang ilmu nahwu mengatakan kalau iyyaka dikedepankan, didahulukan khabarnya, ya, jadi muqaddam, jadi depan, maka itu artinya hanya itu saja, gitu. Hanya kepada Engkaulah kami mengibadati, menyembah, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Kalau tidak ada iyakanya, kalau kami menyembah kepadamu, kami mohon pertolongan padamu, pasti ada unsur lain. Orang itu masih punya kesempatan untuk beribadah kepada yang lain selain Allah. Masih ada yang lain tempat hati orang itu tertambat untuk mohon pertolongan. Tapi kalau iyaka di depan, maka tidak ada yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi demikianlah para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekelumit penjelasan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dan salah adalah karena keterbatasan ilmu kami dan kebodohan dari diri kami sendiri. Hadanallahu yakum ajma'in ala afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.